البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita masuk pada muqaddimatul muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Wa ba'd. Ini awal dari muqaddimah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala terhadap kitab beliau Al-Qawaidul Muthlah. Dan pada syarah Al-Falifillah terdapat fawaid seputar kalimat-kalimat tersebut. Kita baca untuk menambah wawasan kita dan ilmu tentang hal-hal tersebut. Yang pertama berhubungan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullahu ta'ala, ibtada al-muallifu bil basmalah iqtidaan bi kitabillahil azizil hamid. Permasalahan pertama yaitu berhubungan dengan dimulainya tulisan-tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan dikatakan di sini muallif mengawali kitabnya ini dengan basmalah. Alasannya apa? Yang pertama iqtidaan bi kitabillah. I'rabnya apa ini berarti kalau seperti ini? Indal ya Ridwan. Maf'ul li ajli. Kita tahu itu kenapa? Pertama kali kita pilih itu maf'ul li ajli. Kenapa? Karena berupa masdar. Iqtidaan bi kitabillah, yaitu untuk mengikuti kitabullahil azizil hamid. Karena Al-Quran ikhwanifillah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana di surat yang pertama, di surat Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun yang rajih bahwasanya basmalah ini bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi basmalah adalah ayat yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk memisahkan antara surat yang satu dengan surat yang lain. Fakadha iqtidaan bi sunnatin nabawiyyah an Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Demikian pula untuk mengikuti sunnah para anbiya. Dari Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau mengawali surat yang dikirim kepada Ratu Saba, sebagaimana dalam kisah di surat An-Naml. Adapun penamaan Bilqis, ikhwanifillah, kita tidak mendapati dalil yang sabit bahwasanya Ratu Saba itu namanya Bilqis. Wallahu a'lam. Jadi kita katakan ya Ratu Saba, Malaikatu Saba.
Nah, ketika Nabiullah Sulaiman mengirim kepada penguasa negeri Sabah tersebut, beliau mengawali suratnya Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Nah, ini menunjukkan bahwasanya itu adalah sunnah para anbiya dalam mengawali tulisan-tulisan mereka. Wa kadza bi sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi rasailihi ma'al wufud. Demikian pula untuk mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat-surat beliau bersama dengan utusan-utusan yang dikirim. Karena dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dakwah langsung dengan lisan, juga beliau berdakwah dengan mengirim surat-surat ke penguasa-penguasa negeri kufur yang ada. Nah, kepada Hirakal, kepada Kisra dan seterusnya. Nah, bersama dengan mengirim utusan, beliau sertakan surat. Di antaranya surat kepada Hirakal diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadir Rasulillahi ila kada wa kada, ya ila Hirakal azimir Rum misalnya. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa hakadha warada 'anis salafi radhiyallahu anhum kitabatu mu'allafatihim wa rasailihim. Demikian pula datang dari para salaf radhiyallahu anhum penulisan karangan-karangan mereka dan surat-surat mereka diawali dengan basmalah. Taib. Jadi ada 3 landasan utama di mana para pengarang Ikhwanifillah menulis bismillah di awal tulisan mereka. Yang pertama tadi apa? Untuk mengikuti kitabullah. Yang kedua mengikuti sunnah para anbiya, di antaranya Nabi Sulaiman. Kemudian mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambah poin yang keempat, mengikuti para salaf. Mereka semua mengawali kitab-kitab dan penulisan-penulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun, hal tuqalul basmalah fi syair? Apakah dikatakan basmalah juga di awal syair? Ja'ani syambi annahu qala madati sunnah alla yuktaba fi syairi Bismillahirrahmanirrahim. Telah berlalu sunnah untuk apa? Tidak dituliskan dalam syair itu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'a an Sa'id bin Jubair jawazu dzalik wa tabi'ahu jumhur 'ala al-jawaz. Dan telah datang dari Sa'id bin Jubair tentang pembolehan hal tersebut dan jumhur mengikuti atas bolehnya menuliskan basmalah. Jadi ada khilaf ikhwanifillah tentang penulisan basmalah di awal syair, di awal nadham. Makanya terkadang seorang penyair memasukkan bismillah di awal syairnya. Abda'u bismillahi musalliyan ala. Abda'u bismillahi musalliyan ala. Tayyib. Jadi abda'u bismillah. Wa qala al-Khatib yani al-Baghdadi wa huwa al-mukhtar, dan ini adalah pendapat yang terpilih, yaitu tentang bolehnya. Sebagaimana pada penulisan-penulisan yang lain, penulisan syair juga diawali dengan basmalah. Wa ba'duhum fassala fi syairil muharram wa ghairihi, dan sebagian mereka memberikan perincian pada syair muharram dan yang lainnya, maksudnya dipisahkan. Dipisahkan. Untuk syair muharram ya tidak pantas dituliskan basmalah padanya. Syair yang muharram ikhwanifillah itu syair yang berisi mujun, yaitu apa? Berisi ungkapan-ungkapan yang buruk. Tayyib, ungkapan-ungkapan yang porno yang mengarah ke syahwat. Karena syair sebagaimana kalam,
Sebagaimana ucapan yang bagus ya bagus, yang buruk ya buruk. Ini alasan penulisan basmalah. Kemudian juga alhamdulillah, perkara seputar basmalah, bahwasanya seorang ketika membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dia hendaknya menghadirkan bahwasanya dia sedang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena isti'anah itulah yang terkandung pada huruf ba dalam bismillah. Makanya pada poin berikutnya makna ba fil basmalah, yaitu makna ba pada Bismillahirrahmanirrahim itu untuk apa? Hiya lil isti'anah wa huwa madhabu ahli sunnah. Jadi ba pada bismillah maksudnya apa? Lil isti'anah, yaitu untuk meminta pertolongan. Dan ini madhab ahli sunnah. Kenapa dikatakan penegasan madhab ahli sunnah? Karena di sana ada yang menyelisihi, di antaranya orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwasanya ba di sini hanya sekedar lil musahabah, hanya sekedar disertakan saja. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba itu butuh pertolongan dari Allah. Orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah, Hanifiyah berkeyakinan kalau amalan kita ini tidak butuh pertolongan dari Allah. Masing-masing menciptakan amalannya sendiri-sendiri. Adapun ahli sunnah dengan tegas di sini lil isti'anah. Sehingga maknanya bagaimana? Wal makna asta'inu billahi fima ana azimun alaihi min kitabatin au aklin au syurbin ila akhirih. Itu maknanya berarti aku meminta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang aku bertekad atasnya, baik itu berupa penulisan atau makan atau minum dan yang lainnya. Ketika menulis, membaca basmalah. Ketika makan atau minum, bahkan ini wajib untuk makan dan minum membaca basmalah. Kemudian juga ketika menyembelih membaca basmalah. Niat dalam hatinya hendaknya hadir bahwasanya dia sedang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua perkara tanpa pertolongan dari Allah tidak akan mungkin bisa kita lakukan. Baik. Pembahasan berikutnya berhubungan dengan al-ism. Bismi. Di sana ada pembahasan panjang dalam kitab-kitab akidah. Apakah al-ismu huwal musamma atau al-ismu ghairul musamma atau al-ismu lil musamma? Ini pembahasan panjang dan padanya ada konsekuensi yang yang kalau seorang detail dalam memahaminya, konsekuensi yang bisa dimasuki oleh ahlul bidah untuk memasukkan kebid'ahan mereka. Makanya di sini Syekh Hafizahullah rahimahullah taala memberikan isyarat singkat sebagai kesimpulan dari khilaf yang panjang dalam masalah tersebut, bahwasanya al-ismu huwa lil musamma wa huwa qaulu ahli sunnati wal jamaah. Bahwasanya nama itu ikhwanillah yaitu untuk sesuatu yang dinamai. Jadi suatu nama al-ism itu adalah lil musamma. Maksudnya lil musamma adalah untuk sesuatu yang dinamai. Karena ada yang mengatakan al-ismu huwal musamma, bahwasanya nama itu adalah yang dinamai. Dan ini pendapat yang yang tidak benar. Baik. Demikian pula ada yang mengatakan kebalikannya, al-ismu ghairul musamma, bahwa nama itu bukan atau selain yang dinamai. Nama itu selain yang dinamai. Ini pembahasan kalam. Filsafat masuk di sana, dan nanti
akan dibahas dalam syarah-syarah seperti Wasithiyah yang dikarang oleh Syekh Khalil Harras atau juga Tahawiyah di sana. Cuman sekarang kita ambil kesimpulannya sebagai dasar dalam pembahasan tersebut bahwasanya al-ismu lil musamma, nama itu untuk sesuatu yang dinamai. Maksudnya apa? Ya, nama Muhammad itu untuk menunjukkan sesuatu yang dinamai Muhammad, orang yang dinamai Muhammad. Itu. Bukan nama itu Muhammad itu sendiri, bukan. Nah, dan tidak kita katakan bahwasanya nama Muhammad bukan Muhammad, karena ada keterkaitan antara keduanya. Dan pada masing-masing pendapat selain pendapat ahli sunnah ini khanifillah ada madakhil, ada pintu dan celah masuk bagi ahli bidah untuk memasukkan kaidah serta keyakinan batil mereka seputar asma wa sifat. Nah, qala wa huwa qaulu ahli sunnati wal jamaah, dan ini adalah pendapat ahli sunnati wal jamaah liqaulihi ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Perhatikan sisi pendalilannya, walillahil asmaul husna, bagi Allah Subhanahu wa taala itu nama-nama yang husna, maka berdoalah kalian dengannya. Di sini berarti asma lillah. Berarti nama-nama itu milik Allah, yaitu nama tadi untuk menunjukkan apa? Zat yang dinamai dengannya. Ar-Rahman. Maka itu adalah apa? Lil musamma, yaitu untuk zat yang dinamai dengan Ar-Rahman. Baik. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam inna lillahi 99 asman mi'atan illa wahidah. Man ahsaha dakhalal jannah. Sungguhnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu 99 nama, 100 kurang 1. Siapa saja yang mengihsa nama-nama tadi, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Di sini syahidnya apa? Kata inna lillah. Ya, inna lillahi 99 asman. Berarti apa? Isim itu lillah, menunjukkan al-ismu lil musamma. Dan hadis ini akhanifillah salah satu hadis yang menunjukkan tentang keutamaan pembahasan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dorongan kuat bagi kita untuk mempelajarinya dan menghafal Asmaul Husna. Kenapa? Karena dijanjikan man ahsaha dakhalal jannah. Dan makna ihsa yang disebutkan dalam hadis ini nanti juga akan kita pelajari di kitab ini alhamdulillah. Yang bukan sekedar tahu tak, bukan juga sekedar menghafal. Memang mengetahui dan menghafal salah satu dari bentuk ihsa, tapi di sana ada tuntutan yang lebih dari itu untuk bisa terpenuhi syarat man ahsaha dakhalal jannah. Insyaallah pada tempatnya. Ini tentang ism ikhwanillah, nama. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala aku minta pertolongan. Bismillah. Adapun lafzul jalalah Allah, ismul jalalah mushtaq 'ala sahih. Ismul jalalah itu nama yang mulia. Dan yang rajih ikhwanillah, lafzul jalalah ini adalah al-ismul a'zam, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Mushtaq 'ala sahih, dan nama ini adalah mushtaq, yaitu apa? Dipecah dari apa? Dari kata lain. Dan ini adalah salah satu kaidah dalam asma wa sifat, bahwasanya semua nama-nama Allah itu dari jenis apa? Mushtaq, bukan jamid. Yang telah mempelajari sharaf, bahwasanya isim itu kan terbagi jadi apa? Jadi dua, ada yang mushtaq dan ada yang jamid. Jadi tidak ada dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu nama-nama yang kategori jamid. Tapi semuanya dari jenis isim-isim yang mushtaq, yang bisa diambil darinya sifat.
Contohnya ini lafzul jalalah Allah. Na'am. Tayyib. Wa sifatul uluhiyah mushtaqqun minhu, dan sifat uluhiyah itu na'am dipecah, yaitu diambil darinya. Na'am. Jadi Allah yakni dzul uluhiyah, yaitu zat yang memiliki sifat uluhiyah. Fahuwa min alaha ya'lah ma'luhun ay ma'budun. Tayyib. Al-haya'lahu ma'luh. Naam. Ma'luh yakni ma'bud maknanya. Berarti Allah bermakna ma'luh. Kalau ditanya, apa makna kata Allah yang senantiasa kita sebut dan senantiasa kita meminta kepadanya, yang merupakan nama di antara nama-nama Allah, makna nama ini apa? Kalau ditanya makna Allah itu apa? Hanafi bermakna al-ma'luh. Dalam bahasa Arab sinonimnya al-ma'bud. Dalam bahasa kita artinya al-ma'bud artinya apa? Ja'far? Yang diibadahi. Ya, berarti makna lafzul jalalah Allah itu adalah zat yang diibadahi. Nah, jadi ketika kita memohon, ya Allah, Allahumma, itu, nah intinya apa? Kita sedang apa? Meminta kepada zat yang kita ibadahi, ya kita harus beribadah kepadanya. Nah dari kaidah ini, Hanifillah, bahwasanya semua nama-nama Allah itu mustaq, kita akan tahu bahwasanya ad-dahr itu bukan nama Allah. Nanti dalam pembahasan tentang nama-nama, kita bisa tahu bahwasanya ad-dahr yang disebutkan dalam hadis innallaha huwad dahr. Alhamdulillah. Ya, bahwasanya ad-dahr bukan nama di antara nama-nama Allah. Kenapa? Karena dahr bermakna masa, dan dahr bukan termasuk kategori isim mushtaq. Di sini kita ketahui keterkaitan antara ilmu lughah dengan akidah. Makanya lughah hendaknya diperkuat. Nah, baik nahwu maupun sharaf yang merupakan dua cabang ilmu lughah yang paling penting di antara ilmu-ilmu yang lain. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman dalun ala sifatil qa'imah bihi azza wa jalla. Ar-Rahim minhu sifatur rahmah al-muta'addiyah bi athariha ila al-khalq. Wa hadha asahhu ma qila fil jam'i bainahuma, sebagaimana dalam Badi'ul Fawaid yang dikarang oleh Ibnu Qayyim. Nah, di sini ikhwani fillah, faedah ringkas bahwasanya Ar-Rahman Ar-Rahim dua nama di antara nama-nama Allah yang apa kedua-duanya terkandung padanya penetapan sifat rahmat. Cuman bedanya apa sekarang? Bedanya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sama-sama alhamdulillah ditetapkan adanya sifat rahmat padanya. Cuman kalau Ar-Rahman dalun ala sifatil qa'imah bihi azza wa jalla, menunjukkan sifat yang tegak pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat yang senantiasa ada pada Allah, yaitu sifat rahmat. Baik. Sifat rahmat yang senantiasa ada pada Allah. Sedangkan Ar-Rahim adalah apa? Diambil darinya penetapan sifat rahmah yang muta'addi. Nah, sifat rahmat yang muta'addi, yang asalnya itu dampak dari rahmat itu, dirasakan oleh makhluk. Berarti kalau kita perhatikan, Ar-Rahman itu adalah berhubungan dengan sifat dzatiyah, dan Ar-Rahim itu sifat yang apa? Muta'addiyah, dalam artian athar atau dampak dari sifat tersebut dirasakan oleh makhluk. Makanya Ar-Rahim datang dalam bentuk muta'addi. Wa kana bil mu'minina rahima, yakni rahimun bihim. Rahimun bihim. Enggak ada rahmanu bihim, enggak ada. Kalau Rahman
itu apa? Lazim, yaitu sifat yang senantiasa ada pada Allah. Sedangkan Ar-Rahim yaitu sifat yang mutaaddi dan asarnya kepada makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang apa? Yang dicintainya. Yang merupakan dampak dari nama Ar-Rahim. Sedangkan Ar-Rahman karena itu adalah sifat yang apa? Yang sifatnya lazimah senantiasa pada Allah, berarti apa? Rahmat Allah yang terkandung pada Ar-Rahman itu apa? Mencakup semua makhluknya. Mencakup semua makhluknya. Ini pendapat yang paling sahih yang dikatakan dalam apa? Dalam mensinkronkan antara dua nama ini, antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang dipilih oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, kita selesai dari pembahasan Bismillahirrahmanirrahim secara singkat. Nah, sekali lagi, ikhwanifillah, ini adalah ayat dari ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan khusus sebagai apa? Sebagai fasal bainas suwar, sebagai pembatas antara surat yang satu dengan surat yang lain, sebagaimana dalam hadits Abdullah bin Abbas. Kecuali surat apa dan surat apa yang tidak ada pembatasnya? Indah lagi. Taib. Kecuali di awal surat At-Taubah, antara surat Al-Anfal dan At-Taubah tidak ada basmalah. Memang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan adanya basmalah tersebut sebagaimana diterangkan oleh Utsman bin Affan. Alhamdulillah. Qara'a sab'ah 'ala dhamm. Wa rawa Ibnu Uyainah wa Ru'bah Ibnu al-Hajjaj bin Nasr 'ala idmari fi'lin. Nah, berarti apa? Alhamdulillah. Qala Sibawai, idza qala rajulu alhamdu birraf'i fa innahu yukhbiru anna alhamda minhu wa min jami'il khalqi. Walladhi yansibu yukhbiru anna alhamda minhu wahdahu. Naam. Tayyib. Ini faedah. Naam, secara lughawi ikhwanifillah, tapi bagus. Naam. Jadi ada dua qiraah. Qiraah sab'ah membaca dengan alhamdulillah. Kemudian riwayat Ibnu Uyainah Ru'bah dengan nasab. Tayyib, dengan adanya fi'il yang mutmar. Tayyib. Makanya Sibawai memberikan perincian apabila seorang laki-laki mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah dengan rafa didhammahkan, na'am, maka sungguhnya dia mengkhabarkan bahwasanya pujian itu darinya dan dari semua makhluk. Sehingga ini lebih luas atau lebih sempit dibandingkan dengan yang membaca alhamdulillah. Lebih luas, alhamdulillah berarti apa? Segala puji dari semua makhluk. Itu apa? Bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun yang menasabkan, dia mengkhabarkan bahwasanya pujian itu darinya semata, yaitu aku memuji Allah. Ahmadul hamdanillah. Aku memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Atau segala pujian dariku itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya apa nih? Oleh karena itulah qiraah yang masyhur di sisi kita dengan dhammah. Cuman kalau seorang membaca alhamdulillah, nah maka ini adalah punya sisi sisi apa? Sisi kebenarannya. Jadi jangan kita salahkan karena datang dalam qiraah yang lain. Dan juga kita butuh mengetahui maknanya. Bedanya apa antara alhamdulillah dan alhamdulillah? Baik. Yang jelas sama-sama alhamdulillah. Nah, ketika seorang mengucapkan alhamdulillah berarti dia apa? Dia menetapkan bahwasanya pujian secara keseluruhan
Nah, dengan pujian yang sempurna itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna hamd? Ta'riful hamdi huwa thana'u bil lisani wal qalbi 'alal jamilil ikhtiyari. Yang dimaksud dengan alhamdu itu, yang dimaksud dengan pujian itu adalah apa? Ats-tsana'u bil lisani wal qalb. Pujian dengan lisan dan hati. 'Alal jamilil ikhtiyari, atas perbuatan baik yang sifatnya ikhtiar. Memang perbuatan baik yang apa? Yang dipilih atau yang diinginkan oleh yang melakukannya. Kalau itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka berarti apa? Alhamd adalah pujian dengan lisan dan hati kita atas apa? Semua kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Ini makna alhamdulillah. Dan di sana ada pengertian yang lebih mencakup lagi, yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya alhamdulillah yaitu dzikru mahasinil mahmud ma'a mahabbatin wa ta'dhim, yaitu menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dipuji disertai dengan mahabbah dan ta'dhim, disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Nah, di sini ada faedah apa? Ketika kita memuji Allah, untuk itu bisa masuk dalam kategori tahmid. Ya, bahwasanya kita sedang memuji Allah, ya diikuti dengan apa? Mahabbah dan ta'zim. Diikuti dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah. Nah, kecintaan dan pengagungan. Kecintaan karena Allah adalah zat yang memberikan semuanya kepada kita. Bagaimana kita tidak mencintainya? Nah, semua nikmat yang ada kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pengagungan ya fanifillah, karena memang Allah adalah zat yang berhak untuk diagungkan, dikarenakan dialah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dipujinya Allah Subhanahu wa taala fanifillah dikarenakan dua sisi utama. Yaitu kita memuji Allah, kenapa? Kalau ditanya, kenapa kok kita memuji Allah? Atau kenapa semua makhluk-makhluk itu memuji Allah Subhanahu wa taala? Ya karena dua perkara ini. Yang pertama yaitu karena nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, dan yang kedua karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha terpuji, yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, tidak ada cacat dan celah. Baik. Ini makna alhamdulillah. Dan faedah yang juga sering disebutkan oleh para ulama dalam syarah-syarah mereka, perbedaan antara alhamdu dan asyukuru. Alhamdu dan asyukuru yang alhamdulillah. Mana yang lebih luas cakupannya? Indah ya, alhamdulillah. Antara alhamdu dan asyukuru, mana yang lebih luas cakupannya? Asyukru dari sisi mana kalau lebih luas? Baik. Jadi kalau dikatakan asyukru lebih luas, kita katakan na'am, lebih luas dari sisi apa? Alat yang digunakan. Karena alat untuk bersyukur meliputi apa? Meliputi hati, lisan dan anggota badan. Sedangkan alat untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, ini lebih sedikit, yaitu dengan lisan dan hati. Paham? Sedangkan kalau dilihat dari sisi sebabnya, maka mana yang lebih luas? Amin. Antara alhamdulillah dan asyukru. Alhamdulillah, kenapa? Baik. Jadi, alhamdulillah itu lebih luas dari sisi sebab. Kenapa? Karena alhamdulillah sebabnya adalah apa? Karena Allah Subhanahu wa taala beri nikmat kepada hambanya, dan juga apa? Yang kedua, karena memang Allah adalah zat yang layak, yang paling pantas untuk
dipuji. Nah, baik memberi nikmat atau tidak memberi nikmat, Allah adalah zat yang senantiasa terpuji. Paham? Sedangkan syukur itu apa? Munculnya dari hamba atas apa? Nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Paham? Kita bersyukur ya atas nikmat yang diberikan. Kalau kita memuji baik atas nikmat maupun atas apa? Atas memang hak Allah Subhanahu wa taala untuk dipuji. Paham? Makanya ketika kita mendapatkan musibah ikhwanifillah, kita tetap memuji Allah. Nah, memuji Allah yaitu alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua kondisi. Paham? Nah, baik. Barakallahu fikum. Dipahami dengan baik ini. Nah, nasallallahu taufiq wa sadad walhamdulillahi rabbil alamin.